Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali kita jumpa lagi di ibadah Alberta online. Nah, yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ya? Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Kita mau datang kepada Dia. Kita mau nyanyikan nyanyi haleluya. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah-Mu Bapa, bersekutu dengan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat penjagaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kalau saat ini kami boleh ada, kami kuat, kami sehat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Karena itu sebagai rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami yang dari dasar hati kami yang paling dalam. Oh, terima
Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau terima pujian penyembahan kami Tuhan. Layakan, sucikan, kuduskan kami Bapa. Biar setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan hanya untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Bekerja, berkarya, dan beracaralah Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekalian kita yang diberkati, kita katakan sama-sama amin. Siap memuji Tuhan? Puji Tuhan, Allah kita itu ada Allah yang baik. Amin, luar biasa. Dia tunjukkan segala kebutuhan, keperluan kita, Dia cukupkan. Kita angkat pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Amin. Puji Tuhan. Dialah segalanya dalam hidup kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yakin dan percayalah, rencana Tuhan itu indah buat kita semua. Itu semua untuk kebaikan kita. Kehendaknya juga baik buat kita. Rancangannya sempurna buat kita. Bahkan jalan-jalannya yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Mari kita mau angkat pujian ini dengan penuh percaya, dengan iman. Rencanamu indah. Haleluya Yesus. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Biarlah ini menjadi doa dan iman kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Amin. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, shalom semuanya, selamat pagi dimanapun saudara berada. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, maka lebih dulu kita doa yuk, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Kau tolong berkati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada dengan berkat firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi kami semua, dan tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku yang baik di dalam kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau juga tolong biar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, di dalam hati kami, sehingga kami mau menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan, dan hidup kami bisa mencerminkan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar Roh Kudus bekerja dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami sungguh ucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Ya saudara, hari ini ada satu tema yang ingin saya bawakan, yaitu tentang kesabaran. Tentang kesabaran. Ya, kita ini hidup di dunia yang serba instan ya, zaman sekarang ini. Contohnya Indomie. Ya, Indomie itu kita bisa nikmati secara instan, tetapi tetap ada prosesnya sekitar ya 3-4 menit lah ya, kayak gitu. Tetapi itu membuktikan bahwa kita hidup udah di dunia serba instan, semakin lama semakin cepat, teknologi juga semakin membaik, gitu kan. Dulu kalau kita mau kirim paket, 3-4 hari kan lah ya, kurang lebih. Nah, kalau zaman sekarang bahkan ada yang istilahnya same day. Jadi waktu kita kirim di hari itu juga
paketnya sampai gitu. Tentu dengan biaya yang lebih tinggi biasanya kayak gitu. Cuman kan ini meningkatkan efisienan ya saudara ya. Jadi kita bisa mendapatkan barang yang benar-benar urgent banget di saat itu juga saudara. Jadi karena perkembangan teknologi kita bisa mendapatkannya. Kalau zaman dulu saya masih ingat saudara. Kalau kita mau nonton bioskop waktu saya masih zaman SMP, SMA gitu ya. Kita mau nonton bioskop itu kita perlu mengantri lebih dulu gitu. Biasanya ada film yang kami suka gitu ya, saya dan teman-teman gitu. Nah, lalu kemudian kita tahu jadwalnya kapan, bioskopnya belum buka pun kita udah ngantri saudara. Ya, kita udah ngantri, bioskop dibuka, kemudian kita buru-buru tuh, guduk, kemudian di depan loket. Dan kita di situ ngantri untuk membeli tiketnya. Jadi ngantri lagi gitu ya. Kita nikmatin saudara masa-masa seperti itu. Tetapi kalau zaman sekarang kita nggak perlu lagi ngantri kayak gitu modelnya ya. Kita hanya perlu membeli tiketnya di rumah lewat smartphone atau gawai lainnya saudara. Kita bisa beli dengan mudah dan sampai di bioskop kita udah tinggal tukar nomor tersebut dengan tiket yang sudah kita beli ya di rumah. Jadi nggak perlu ngantri lagi, saudara. Nggak perlu capek-capek lagi. Sebenarnya, saudara ya, segala sesuatu yang cepat, gitu ya, atau instan, itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena ujung-ujungnya itu dapat memudahkan manusia untuk kemudian bisa beraktivitas. Tetapi di sini ada kecenderungan yang lain, ya, saudara ya. Ada kecenderungan yang lain bahwa dunia itu nggak lagi melihat kesabaran sebagai sebuah kekuatan, tetapi kesabaran sebagai sebuah kelemahan. Ya, jadi seakan-akan orang yang ngantri itu orang gaptek, patut ditertawakan. Orang yang sabar itu kayaknya orang yang lemah, gitu ya, orang yang pasif dan seterusnya. Ya, sebenarnya hal yang baik ya untuk yang instan, tetapi masalah ada kecenderungan yang ini, saudara. Ada kecenderungan yang lain ini sehingga akhirnya banyak orang atau melahirkan generasi-generasi muda di mana mereka ini yang meremehkan proses, saudara. Karena di dalam penantian atau kita lagi ngantri sesuatu, itu kan ada prosesnya kan ya. Nah, kenapa orang yang sekarang kan pengennya lebih cepat, instan, segala sesuatu harusnya ayo sekarang juga gitu kan ya. Kalau beli barang sekarang juga, misalkan kayak gitu. Nah, sehingga akhirnya meremehkan seperti yang saya bilang tadi, melahirkan generasi-generasi yang meremehkan proses. Udah males mengikuti proses, yang penting hasilnya seperti apa. Kira-kira kayak gitu, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang apa? Orang yang kurang menghargai proses. Ini adalah orang yang mengambil keputusan itu tanpa pikir panjang. Nggak dipikirin tuh akibat yang terjadi. Kira-kira kayak gitu. Atau orang-orang yang diterpa masalah kehidupan kemudian langsung down. Apalah Kristus, apalah Kristen, apalah Tuhan. Udahlah males gitu. Langsung down. Tinggalin Tuhan, tinggalin kekristenan dan seterusnya. Ada orang-orang yang mungkin memiliki ide bagus, biasanya itu generasi milenial ya saudara. Idenya bagus, tetapi eksekusinya yang kurang. Mengapa? Karena nggak dipikir panjang tuh tentang perencanaan. Karena perencanaan itu kan butuh matang dulu ya, supaya eksekusinya lebih baik gitu. Nah, banyak anak muda idenya bagus. Ya, di dalam hal apa aja gitu, bisnis misalkan. Tapi eksekusi kurang karena perencanaan kurang matang. Perencanaan itu butuh proses. Banyak orang malas menghargai proses. Banyak generasi muda yang kurang menghargai proses. Ada hal yang lain. Yang ini menyangkut keseluruhan ya. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Banyak orang yang kurang menghargai proses sehingga akhirnya lebih memilih bunuh diri dibandingkan dengan menghadapi masalah kehidupan. Ini kenyataan, saudara. Udahlah, seakan-akan ya bunuh diri itu menjadi shortcut, saudara. Menjadi shortcut. Saudara, di sini saya menemukan satu artikel dari CNN Indonesia. Saya akan bacakan ya, saudara. Dikatakan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Setiap detik, saudara. Saya ngomong kurang lebih udah sekitar 6-7 menit. Jadi selama itu udah berapa orang tuh yang mati? Setiap detik, saudara. Ini laporan tahun 2019.
Nah, angka orang yang kehilangan nyawa akibat bunuh diri bahkan itu lebih parah dibanding dengan jumlah orang yang terbunuh di dalam perang. Jadi yang bunuh diri lebih banyak daripada yang mati karena perang, saudara. Dan totalnya terdapat 800.000 orang yang tercatat melakukan bunuh diri di tiap tahunnya. Artikel ini tahun 2019, tepatnya bulan September. Nah, saudara bayangin, laporan ini ada sebelum pandemi merebak di mana-mana. Ya, mungkin di beberapa bagian udah gitu ya. Tetapi di Indonesia paling tidak ya, belum sampai ke seluruh dunia lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, saudara, ini kan parah ya, tahun 2019 loh, saudara. Akhir-akhir 2019 ya, karena September. Berarti banyak orang yang udah cukup stres di dalam kehidupannya, sulit, dan yang nggak lain nggak bukan ya orang Kristen juga termasuk salah satunya. Bahkan seorang anak hamba Tuhan saja pun pernah melakukan bunuh diri dengan cara menembakkan kepalanya, hamba Tuhan terkena. Dan itu cuma saya sebutin satu. Masih banyak lagi lainnya, orang-orang Kristen, hamba Tuhan yang mungkin pastornya, pendetanya, anak keluarganya, dan lain sebagainya. Karena memang di dalam kehidupan ini ada proses yang harus dilewati oleh kita semua, saudara. Nah, orang-orang yang kurang menghargai proses ini akhirnya memilih shortcut, gitu ya. Karena nggak sabaran menunggu situasi yang sulit ini. Dia pengennya cepat selesai, masalahnya pengen cepat selesai. Bahkan kalau perlu masalah itu diangkat, gitu ya. Sehingga doa-doanya isinya, kalau tolong Tuhan, biarlah masalah-masalah kehidupanku ini diangkat. Kalau tolong ini semua diangkat. Seolah-olah kita pengennya itu cepat. Saat itu juga langsung selesai. Sehingga kita kurang menghargai proses. Apa kata Alkitab tentang kesabaran? Ada yang menarik, saudara. Saya hanya mengambil 2 ayat dalam hal ini ya. Kata Alkitab tentang kesabaran dari kitab Amsal ayat 16 sampai 32. Ayat 16 ayat 32a dikatakan gini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudara perlu sadar bahwa yang menulis kitab Amsal adalah Salomo. Seorang raja yang memiliki bapak yang juga seorang raja tadinya. Itu adalah Daud. Daud pernah mengalahkan Goliat dengan kejadian itu. Akhirnya dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Saya yakin dan percaya Salomo waktu menulis kitab Amsal ini tentu memiliki pemikiran pahlawan tuh kayak apa ya? Pasti nggak jauh beda ya. Pasti dia akan langsung berpikir ke bapaknya. Karena bapaknya tuh si Daud memang menjadi pahlawan luar biasa bagi umat Israel, bagi bangsa Israel. Dia tuh dielu-elukan nama Daud gitu, saudara. Zaman Daud kan zaman perjuangan. Zaman Salomo zamannya pembangunan bangsa Israel itu sendiri kan. Jadi kedamaian, kesejahteraan ada di zaman Salomo. Nah, maksud saya gini. Konsep pikir Salomo, orang yang disebut pahlawan itu kayak bapaknya. Orang yang mampu mengalahkan Goliat. Tetapi firman Tuhan kasih tahu, Salomo kasih tahu di kitab Amsal bahwa orang yang sabar melebihi orang yang pernah mengalahkan Goliat atau pahlawan. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Lalu kemudian kita mikir dong, kenapa kita bisa dikategorikan lebih dibandingkan dengan Daud jika kita sabar? Kenapa? Karena gini saudara, kalau Daud seorang pahlawan zaman dulu, enggak Daud doang sih, sebenarnya semua pahlawan zaman Alkitab, zaman cara pandang Salomo dulu, yang namanya pahlawan itu pasti mengarahkan seseorang yang lebih besar, musuh yang besar, musuh yang gede, yang kayaknya orang kayak nggak bisa kalahin, tapi wah, dia jadi pahlawan bagi bangsanya. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan musuh yang besar itu. Sehingga diangkatlah jadi superhero-nya, pahlawannya gitu. Nah, orang yang sabar itu melebihi orang yang seperti itu. Mengapa? Karena pahlawan mengalahkan musuh yang besar. Tetapi kalau orang yang sabar itu mengalahkan dirinya sendiri. Karena lebih sulit ngalahin diri sendiri dibandingkan dengan melawan musuh, saudara. Makanya Salomo menulis bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kemudian di kitab Galatia di Perjanjian Baru bicara tentang buah roh. Ya, buah roh itu karpos dalam bahasa Yunaninya.
yang artinya bentuk tunggal, bukan jamak, saudara ya. Jadi buah roh ini satu kesatuan yang memiliki banyak rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Dan salah satu rasa dari buah roh itu adalah kesabaran. Kesabaran. Artinya indikator seseorang memiliki buah roh atau belum, sudah memiliki buah roh atau belum adalah dia sabar apa enggak. Karena salah satu rasa dari buah roh itu adalah sabar. Dibandingin dengan yang lain ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya gitu. Jadi maksud saya gini loh, secara konsisten Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru mengatakan kesabaran itu sangat penting. Melebihi seorang pahlawan, bahkan salah satu indikator dari rasa dari buah roh itu adalah kesabaran. Penting saudara memiliki kesabaran di dalam kehidupan ini. Di tengah situasi yang sulit, supaya kita tuh nggak langsung mengambil shortcut atau jalan pintas, langsung bunuh diri aja, atau mengambil shortcut lainnya gitu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman saudara yang ada di rumah, untuk merenungkan dari kata kesabaran ini. Kata kesabaran di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Pertama makrotumia, yang kedua hupomone. Yang pertama makrotumia, yang kedua hupomone. Nah, makrotumia itu adalah lambat di dalam membalas kesalahan. Ya. Ada self-control di dalam makrotumia. Ada ketekunan, ada ketabahan di dalam makrotumia. Sementara kalau hupomone itu adalah bicara tentang ketabahan, penantian, ada ketekunan, memiliki daya tahan. Jadi perbedaannya gitu. Kalau hupomone lebih kepada memiliki daya tahan, ya tekun gitu, walaupun situasi sulit. Tapi kalau makrotumia tuh lebih ke arah self control, lambat membalas kejahatan, ya atau kesalahan maksud saya. Nah, cirinya apa sih ya? Buah, atau saya mau katakan buah ya. Buah dari makrotumia itu apa sih? Kalau kita nih, wah ini orang pasti udah memiliki makrotumia gitu. Orang yang memiliki makrotumia atau buah dari makrotumia adalah dia tuh pasti nggak mudah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa karena ada self control, ya. Dia tabah, ada self control di dalam dirinya. Dia tahu kapan harus ngambil keputusan, kapan harus eksekusi. Seperti itu saudara. Lambat membalas kesalahan. Biasanya anak muda kalau dipanasin langsung emosi gitu ya saudara ya. Salah satu contohnya adalah gini. Belum lama saya nonton film di Netflix ya kalau nggak salah. Judul filmnya itu The Rage ya, Rage gitu. Amarah ya, amarah. Jadi gini, film itu diungkap sebenarnya adalah pengungkapan fakta-fakta yang terjadi di US, di Amerika Serikat. Ternyata mereka di US sana ya disingkapkan di dalam film itu karena mereka menyebutkan fakta-fakta yang lebih dulu dari berita-berita yang ada di media-media di US sana. Kalau orang yang ada di dalam lalu lintas ya, apalagi yang lalu lintasnya lagi ngejam banget nih ya, lagi parah banget, lagi macet banget gitu. Biasanya emosi mereka tuh lebih meledak-ledak. Sehingga sering diceritakan bagaimana kalau orang serempet, nggak sengaja mungkin nyenggol mobil orang lain gitu, kendaraan yang lain gitu. Biasanya amarah mereka memuncak, maki-maki, atau mungkin gebuk-gebukan, dan seterusnya, saudara. Ya, jadi film itu diungkapkan seperti itu. Jadi ada satu, cuman lucu, parahnya kayak gini, ini kayak hiperbola, tapi mungkin saja terjadi. Ada satu orang ya, cowok, dia itu diserempet sama seorang ibu-ibu yang lagi bawa anaknya. Nah, ibu-ibu ini nggak say sorry. Udah nyerempet, nggak say sorry. Nah, bapak-bapak ini maaf, kesel. Ya. Kamu nggak minta maaf, dan seterusnya gitu. Akhirnya dikejar-kejar-kejar, singkat cerita, si cowok ini, bapak-bapak ini mau ngebunuh si ibu, cuman gara-gara serempet. Ya mungkin itu hanya hiperbola sih. Tetapi ya karena diceritain di dalam di sebuah film ya, diproduksi di dalam sebuah film. Tetapi inti dari film itu tuh nyata gitu ya, bahwa memang banyak orang yang nggak sabaran di tengah lalu lintas, saudara. Biasa emosinya memuncak. Saya waktu nonton itu kayak relate, karena dulu saya pun juga seperti itu. Saya kalau di tengah, saya termasuk orang yang sabar menurut beberapa teman. Tetapi kalau di tengah jalan, rasa sabarnya kayak udah hilang.
Saya suka pukul-pukul Metro Mini, Mikrolet kalau mereka lagi serempet saya. Kayak ngajak berantem aja. Bahkan saya pernah diserempet hampir jatuh, kemudian saya susul, lalu saya berdiam diri gitu ya di tengah-tengah jalanan. Jadi supaya yang belakang itu nggak bisa lewat. Padahal itu kan bikin macet ya. Seolah-olah saya pengen nantangin, pengen ngajak berantem. Ini tidak patut untuk dicontoh tentunya ya. Tapi yang saya mau ceritakan adalah memang banyak kenyataan, banyak orang tuh nggak sabaran, nggak ada self control, terutama kalau lagi di jalanan gitu ya. Nah kemudian ada satu momen di dalam hidup saya, bisa beli satu buku, judul buku itu 3 detik. Saya mungkin sering share ini di bio, di EYT gitu ya. Jadi ada buku yang saya baca, bukunya judulnya 3 detik. Singkat cerita, dari buku itu ngajarin kita untuk bisa think twice, berpikir 2 kali atau berpikir panjang sebelum melakukan suatu keputusan atau tindakan. Buku itu bilang kalau kamu, misalkan ya paling gampang, kalau kamu lagi marah, ya dipukul orang lah, marah, pengen bales, buku itu bilang kamu tunggu dulu deh, cool down dulu, tenangin diri. Kalau menurut buku itu 3 detik, kalau menurut saya yang nggak setiap orang bisa 3 detik. 3 detik kayaknya waktu yang singkat. Tapi sebenarnya buku itu mau kasih tahu ke kita, udah kamu tenang dulu, cool down. Maka cara berpikir kita kemudian menjadi lebih jernih setelah itu. Atau kita lagi cool down. Sama aja kalau handphone ya. Handphone atau gadget lah yang kita gunakan lagi panas, itu kan perlu didinginin dulu saudara. Atau pakai cooler ya. Atau diperhadapkan dengan di AC atau kasih kipas angin. Supaya apa? Cara kerjanya bisa lebih baik, lebih maksimal. Ya. Saya recording pakai ini sekarang kan handphone. Nah, lama-kelamaan handphone ini bakal panas nih. Karena kan waktu khotbah bisa 30 sampai 40 menit mungkin gitu. Nah, handphonenya pasti panas. Dan itu perlu didinginkan. Makanya kan perlu AC juga gitu. Supaya lebih maksimal kerjanya gawai atau gadget tersebut. Begitu pula dengan kita. Kita juga perlu cool down jika memang ada keputusan yang perlu kita ambil. Padahal kita lagi bertemu dengan satu konflik atau lagi bertemu dengan satu masalah dengan seseorang mungkin dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah saudara ya, cara supaya kita bisa memiliki makrotumia itu gimana sih? Setiap ada kejadian, coba biasakan berpikir panjang lebih dulu. Pikir panjang sebelum bertindak. Ya, jadi tidak melulu berkaitan dengan emosi sih. Ambil keputusan lah gitu ya. Misalkan kita diperhadapkan suatu masalah, kemudian kita perlu mengambil keputusan di saat itu juga. Di saat itu kita perlu cool down, kita perlu berpikir sejenak, think twice, berpikir panjang akibatnya apa nih kalau saya mengambil keputusan A atau B atau C. Karena kalau kita langsung mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, yang biasanya dimotivasi dengan emosi yang meluap-luap, keputusan itu kemudian bisa membuat kita menyesal, saudara. Anggaplah kita lagi marah dengan orang, dengan anak kita, atau dengan orang tua kita sendiri bahkan. Kemudian kita balas dengan kata-kata yang menyakitkan. Udah terlanjur, kata-kata itu udah terlanjur diucapkan. Udah nyampe ke telinga si lawan bicara. Mungkin kita kesel, kita ngomong serampangan dengan kata-kata yang kasar, menjatuhkan, merendahkan. Bahkan kata-kata binatang juga mungkin keluar. Tapi percayalah, waktu kita lagi emosi kemudian mengeluarkan kata-kata itu, kemudiannya kita pasti nyesal. Aduh, gue nyesel ya, kenapa gue bisa ngomong gitu sama anak gue sendiri? Aduh, gue nyesel ya, kenapa bisa ngomong gitu sama orang tua sendiri? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita, di dalam setiap masalah kehidupan yang kita hadapi, kita perlu cool down, kita perlu tenang. Supaya apa? Pikiran kita jernih. Sehingga pikiran kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Di situ Roh Kudus pasti bekerja, ingetin kita. Udah lu sabar dulu ya, sabar sebentar aja gitu. Keputusan C kayaknya lebih bijaksana deh kalau kamu ambil. Kenapa? Karena akibatnya begini nanti disodorin nanti gitu. Nah, saudara, kita bisa latihan selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan apapun itu juga. Sehingga makrotumia ada di dalam diri kita. Bisa lebih mengendalikan diri gitu loh. Amin, saudara. Yang kedua, satu kata lagi yang saya ingin mengajak saudara untuk merenungkannya adalah hupomone.
Buah dari hupomone atau orang yang sudah memiliki hupomone, biasanya dia tuh jadi kuat di dalam proses kehidupan. Ya, kalau buah dari makrotomia, dia tuh bisa tidak mudah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Dia akan think twice. Tetapi kalau dari hupomone, buahnya adalah dia jadi kuat tuh dalam proses kehidupan. Karena dia tekun, memiliki daya tahan di tengah situasi yang sulit. Setiap orang kan pasti memiliki masalah ya, tetapi hanya orang yang sabar yang mampu menghadapinya. Karena kalau orang sabar, walaupun masalahnya sulit, dia tidak dikendalikan oleh masalah. Tetapi dialah yang mengendalikan masalah. Kemudian dicarilah suatu solusi. Kata kesabaran di dalam Galatia 5 ayat 22. Di dalam King James Version-nya, atau dalam bahasa Inggris lainnya, itu ditulisnya long suffering. Jadi kata kesabaran di dalam bahasa Inggris ditulisnya long suffering. Menarik ya saudara. Ya betul, memang suffernya long, penderitaannya itu panjang. Tapi kita perlu taat juga, perlu sabar. Perlu menenangkan diri saudara. Long suffering ya, penderitaan yang panjang gitu ya. Ya kayak kehidupan kita sekarang ini. Kita benar-benar mengalami long suffering kan gitu. Penderitaannya kayak panjang gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu belajar kesabaran di dalam hal ini. Di tengah situasi yang mungkin sedang kita hadapi, yang orang lain mungkin nggak tahu karena kita nggak pernah cerita. Tentu yang kita perlu sadar adalah ya minta kekuatan sama Tuhan. Orang yang sabar ya, atau biasanya disuruh untuk sabar, itu seakan-akan dia tuh disuruh untuk do nothing, saudara. Sebenarnya gini ya, sabar itu bukannya pasif and do nothing gitu ya, kayak berharap masalah cepat selesai gitu, lalu kita nggak usah berbuat apa-apa. Enggak. Memang sih kalau kita ngomong ke seseorang gitu yang lagi mengalami situasi sulit, lalu kita berkata, udah lo sabar aja ya gitu. Seakan-akan kita nyuruh dia untuk diem. Soalnya enggak ya saudara ya. Sabar bukan berarti pasif, justru sebaliknya. Hupomone atau kesabaran di sini itu harusnya aktif. Ada hal yang harus dikerjakan, sekalipun situasi lagi tidak mendukung. Nah, supaya kita bisa sabar, memiliki daya tahan di tengah situasi yang sulit, tekun dan tabah, maka ada langkah-langkah praktis yang perlu kita kerjakan, saudara, di dalam menghadapi proses penderitaan. Yang pertama adalah, ya minta dulu kekuatan sama Tuhan. Karena kita nggak mampu ya, saudara. Kebanyakan orang gini loh, kalau doa minta masalahnya dihilangkan. Jangan, saudara. Masalah itu jangan minta untuk dihilangkan. Karena masalah itu bisa memproses kita untuk menjadi lebih kuat. Contohnya gini saudara ya. Kalau ada orang yang bikin kita nggak sabar ya, kesel gitu. Kayak kalau saya berelasi atau ngomong sama dia bawaannya kesel gitu ya. Nah, saudara, waktu kita berdoa meminta kesabaran di dalam diri kita, percaya nggak percaya itu kita biasanya dikirimkan orang-orang yang mungkin membuat kita tuh bikin nggak sabaran gitu. Ini orang ngeselin banget. Justru di situ kita lagi dilatih, diproses untuk bisa lebih baik. Ya, karena kalau kita akhirnya kemudian doa, Tuhan tolong dong hilangkan masalah ini. Ya akhirnya kita nggak pernah belajar tentang kesabaran. Dan kita meminta orang itu untuk hilang dari tengah dunia ini. Gitu. Nah, itu salah satu contoh doang saudara. Jadi seharusnya setiap doa kita jangan melulu bicara tentang menghilangkan masalah yang ada. Tetapi menjadi kuat di tengah masalah yang ada saudara. Minta kekuatan sama Tuhan. Ya, alasan orang Kristen kebanyakan gini. Ya, Tuhan Yesus aja di Taman Getsemani berdoanya apa? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan lambang penderitaan. Biarlah penderitaan ini lalu daripadaku. Lalu ada banyak orang yang berkata, ya Tuhan Yesus aja ngomongnya begitu. Ya emang Tuhan Yesus doanya kayak gitu. Tapi diakhiri dengan ketaatan. Dan dia tetap sabar di dalam proses penderitaan yang dialami di kayu. Sampai akhirnya dia disalib. Itu yang saya mau ucapkan saudara. Betul dia berdoa, biarlah cawan ini atau biarlah penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Itu kan akhir doanya kira-kira seperti itu. Dan kemudian dia tetap hadapi masalahnya. Dia nggak bilang, aduh nggak kuat nih, udahlah biarlah masalahnya hilang gitu. Terus dia nggak mau disalib gitu kan ya. Kita nggak mendapatkan keselamatan kalau memang iya. Nah, tetapi justru dia menjadi teladan yang baik. Tuhan Yesus menjadi teladan yang baik di sini. Dia mau memberikan diri disalib. Dia tetap menghadapi masalah. Kenapa? Karena dia udah doa.
Dia minta kekuatan sama Bapa di sorga. Sementara ya murid-murid yang diajak doanya ya lagi tidur. Yohanes, Yakobus, sama Petrus. Di Taman Getsemani kan mereka tidur ya. Udah diingetin, doa. Sekalipun murid-muridnya seperti itu, dia tetap memiliki kesabaran untuk menghadapi proses-proses sulit yang harus dijalaninya saat itu. Saudara, jadi langkah pertama ya yang perlu kita latih itu minta kekuatan sama Tuhan lebih dulu. Jadi kalau kita di tengah situasi yang sulit, minta kekuatan sama Tuhan. Karena kita nggak bisa sendirian. Kita nggak akan mampu sendirian. Kita butuh Tuhan di sini. Amin, saudara. Yang kedua, langkah praktisnya adalah ya minta hikmat. Saya pernah ngomong di beberapa khotbah sebelumnya, doa yang pasti dijawab adalah waktu kita minta hikmat. Kenapa? Karena kitab Yakobus bilang, kalau kita kekurangan hikmat, hendaklah kita meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikannya dengan murah hati. Minta hikmat. Banyak orang minta ya kekayaan. Well, nggak salah sih ya. Tapi lebih baik minta hikmat. Hikmat bisa mengelola atau mencari kekayaan. Tetapi kalau kita hanya minta kaya, tapi nggak punya hikmat, ya itu akan cepat habis gitu, saudara. Makanya kita butuh hikmat. Hikmat itu kayak sumbernya, karena sumbernya kan dari Tuhan. Dan di situ kita bisa menggunakan hikmat untuk mencari satu solusi di dalam masalah yang kita hadapi. Maka yang ketiga adalah ya cari solusi. Jadi setelah kita minta kekuatan sama Tuhan di tengah situasi yang sulit, kemudian kita minta hikmat sama Tuhan. Gimana nih cara nyelesainnya? Dan ketiga, ayo. Ini bagiannya kita, cari solusi. Karena minta kekuatan sama Tuhan dan minta hikmat, itu kan soal minta kekuatan dari Tuhan gitu ya. Sehingga kekuatan dari Tuhan itu turun, hikmat itu turun dari Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Nah, bagiannya kita adalah cari solusi. Biasakan setiap masalah itu dicari solusinya, bukan malah mengeluh atau bahkan menambah dengan masalah yang baru, gitu ya saudara. Mungkin dengan marah-marah gitu. Jadi kita perlu cool down kalau ada masalah, kemudian pikirkan solusinya setelah minta kekuatan dan minta hikmat dari Tuhan. Jangan pernah lupa loh, kita tuh punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Karena sejak di Taman Eden, manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah, kemudian ada satu unsur lagi, yaitu dari hembusan napas Tuhan yang kemudian jadi roh. Artinya, apa yang Tuhan bisa lakukan, sebenarnya kita juga bisa lakukan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan bisa mencipta? Ya, kita juga bisa. Buktinya apa? Bluetooth, teknologi, smartphone, gadget, dan lain sebagainya. Manusia memiliki kepintaran seperti itu. Makanya kita semua anak Tuhan harusnya sadar akan hal ini. Kita bisa menciptakan suatu solusi, saudara, untuk keluar dari situasi sulit yang sedang kita hadapi. Masalahnya, mau nggak kita bertahan di tengah badai itu, bersabar di tengah badai itu, tetapi bukan pasif, aktif, minta kekuatan, minta hikmat, cari solusi. Dan biasanya saudara ya, orang yang bisa mencari solusi di tengah situasi yang sulit itu biasa dibayar mahal. Contoh yang gampang, orang butuh makan, ya. Gini, orang lapar butuh makan, ya. Lapar itu kan masalah, makan solusi. Nah, orang yang jualan makanan itu solusinya. Itu hal sederhana. Terus kita berpikir gini, banyak yang misalkan di satu daerah ada nasi uduk semua nih, yang jual nasi uduk banyak nih gitu ya. Masalah pertama sih selesai, ya, yaitu masalah perut, gitu kan ya. Solusinya adalah jual makanan, gitu. Nah, akhirnya diselesaikan. Tetapi ada masalah kedua, karena semua nasi uduk, akhirnya orang jadi bosan. Ya nasi uduk mulu, ya bikin kayak nasi yang lain. Nah, itu solusi, saudara. Itu solusi. Tinggal tergantung lidah orang sekitarnya, dapat apa enggak gitu. Makanya kalau di Indonesia, saudara lihat deh sekarang, kita nggak perlu ke Korea untuk mencicipi makanan Korea. Kita nggak perlu ke US untuk mencicipi makanan US. Kita nggak perlu ke Thailand untuk mencicipi makanan Thailand. Walaupun saya sadar sih, ya kita semua pengen kan jalan-jalan juga gitu. Tapi kita nggak perlu pergi jauh-jauh. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah menciptakan solusi.
Kalau misalkan nih kita pengen banget ya makan makanan Korea, tapi nggak punya duit nih untuk ke Koreanya, ya beli aja dulu yang di sekitar kita di Indonesia ini udah banyak kok. Itu solusi, saudara. Dan orang dibayar mahal karena menciptakan solusi. Paling gampang orang nih butuh pergi ke satu tempat deh. Saya butuh ke mall misalkan, tapi nggak punya kendaraan. Biasanya naik ojek. Tapi kalau ke pangkalan ojek males. Akhirnya ada orang-orang yang menciptakan pakai aplikasi. Yang awal-awal tuh diprotes lebih dulu kan dulu. Nah kemudian baru orang akhirnya sadar betapa pentingnya aplikasi tersebut. Ojek online lah dan seterusnya. Itu solusi, saudara. Ada solusi yang menarik di Arab. Saya tutup dengan ilustrasi ini ya, saudara. Di Arab, karena mayoritas lingkungannya adalah padang gurun, kemudian mereka tuh sulit mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi. Nah, tetapi itu kan masalah ya. Mereka struggle dengan masalah itu karena mereka dikelilingi padang gurun. Adapun air itu dari air laut. Air laut kadar garamnya tinggi, nggak bisa dikonsumsi. Tapi karena ada masalah, akhirnya ada solusi. Ada orang yang berpikir menggunakan otaknya menciptakan satu solusi. Ya udahlah dicari tahu, dibuatlah satu teknologi supaya apa? Air laut itu dikurangi kadar garamnya melalui teknologi disaring gitu ya. Kadar garamnya itu dikurangi atau bahkan dihilangkan dan garamnya seolah-olah kayak dipisahkan daripada airnya. Dan air ya bisa dikonsumsi, bisa diminum, bisa dibuat mandi dan seterusnya. Nah, yang lebih menarik adalah garam yang tadinya disaring itu, saudara. Garam yang sama itu diterbangkan dengan pesawat, lalu dengan teknologi yang lain yang saya juga nggak tahu, itu dijatuhkan ya, dilempar, dibuang lah ya, dengan kapal, dengan pesawat gitu. Garam yang tadinya udah disaring dari air laut itu, nah itu dilempar, saudara, dibuang ke awan. Awan di sana kemudian jadi tebal. Akhirnya jadilah hujan buatan. Di situ mereka menciptakan waduk. Jadi mengira-ngira nih, tentu dengan pengetahuan yang ada, mengira-ngira turunnya hujan kan hujan. Mereka kan kira-kira dong, oh oke, gue buang garamnya di awan yang sekitar sini. Ya akhirnya mereka buat waduknya sekitar situ juga. Jadi mereka bisa mendapatkan air bersih pertama dari air laut yang kemudian disaring. Yang kedua dari hujan buatan dan waduk buatan. Karena waduk untuk nempatinnya gitu kan ya. Dan kemudian disalurkan ke masyarakat di Arab. Jadi gini loh, saudara, maksud saya, mereka di tengah situasi sulit awalnya. Padang gurun di mana-mana. Yang mereka lihat cuma air, tapi ada air laut. Tapi kemudian karena mereka bisa bersabar dan menciptakan satu hal yang baik, akhirnya mereka sadar, wah penting banget nih. Dan bisa menciptakan hal yang lebih baik lagi. Ternyata garamnya dibikinlah hujan buatan. Itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Maksud saya gini loh, manusia sehebat itu. Kalau dia mau menggunakan hikmatnya dari Tuhan, manusia sehebat itu. Nah untuk itu, saudara, apapun yang sedang kita alami, tetap sabar. Tapi bukan berarti pasif. Ada hal yang perlu kita kerjakan. Ada solusi yang perlu kita cari. Hikmat ada di mana-mana. Menurut kitab Amsal, hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan. Hanya permasalahannya kita mau nggak cari hikmat itu. Dunia udah semakin canggih, kita bisa cari hikmat lewat internet. Mau nggak kita belajar dengan rendah hati supaya kita keluar dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani, menurut Yakobus 5 ayat 7, tidak bisa melihat hasil. Yang dia lihat cuma tanah. Tapi karena dia sabar, dia bajak, dia kasih pupuk, dan seterusnya, akhirnya tanah itu menghasilkan sesuatu. Dia dengan sabar. Nah, kesabaran yang seperti itu yang Tuhan mau. Bahkan firman Tuhan bilang, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan.
Kita nggak perlu ambil jalan pintas. Amin, saudara. Jadi, ada dua hal yang perlu kita kerjakan sebenarnya. Kita harus memiliki makrotumia dan hupomone. Makrotumia didapatkan kalau kita mau berpikir lebih panjang sebelum mengambil suatu keputusan. Jadi tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, hupomone. Kita dapatkan dari apa? Dari langkah-langkah praktis yang saya sebutkan tadi. Minta kekuatan, minta hikmat, dan cari solusi. Sehingga kita tetap tekun, tabah di tengah situasi yang sulit. Karena sabar bukan berarti pasif. Sabar justru artinya melakukan sesuatu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Untuk berkat firman-Mu, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Kau tolong kami ya Tuhan, mungkin kami di tengah situasi yang sulit, tetapi kami percaya tangan-Mu begitu kuat untuk mengangkat kami ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, untuk setiap masalah yang sedang kami hadapi, kami bisa diberikan hikmat kekuatan hanya daripada-Mu, dan kami bisa mencari solusinya dengan baik ya Tuhan. Sehingga anak Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tolong pakai hamba-Mu ya Tuhan, sempurnakan lagi ya Tuhan untuk di dalam setiap pelayanan berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan, mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, biar firman ini menjadi taburan yang baik, menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan kami sungguh ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita diberikan pengumuman bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan. Nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu dapat berikan sesuai dengan rekening yang sudah tersedia. Dan itu juga sangat membantu untuk dana operasional GBI Alberta. Kiranya Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian lagi, Rencanamu Indah. Nanti saya minta hambanya yang akan menyampaikan doa syafaat maju ke depan. Kita angkat pujian. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Selanjutnya saya serahkan pada hamba. Mari kita berdoa. Ucap syukur kepada Engkau di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami percaya pujian nyanyian kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tidak mengurangi apa yang walaupun kami online di rumah, kami percaya nyanyian kami juga menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga dikuatkan dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Bapa, kami serahkan seluruh jemaat Alberta ke dalam tangan-Mu. Apa yang mereka rasakan pada saat ini, mungkin ada yang sedang terbaring sakit,
mungkin sedang ada yang mengalami kesusahan hati Tuhan, kami percaya Engkau akan datang kepada kami satu persatu ya Tuhan, akan memberkati kami, memberi kelegaan kepada kami, memberi kesembuhan untuk kami yang terbaring sakit. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh ya Bapak untuk kehidupan kami yang selanjutnya Tuhan. Kami percaya pada masa-masa sulit seperti ini Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Kami yang mungkin mengalami finansial ya Tuhan karena pandemi ini, Engkau akan memberikan hikmat untuk kami semua, apa yang akan kami lakukan sehingga kami melewati pandemi saat ini ya Tuhan. Biarlah pandemi ini juga cepat berakhir ya Bapak. Mungkin dengan diberikannya vaksin-vaksin ya Tuhan, kami akan kembali kembali kehidupan normal ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau juga memberkati Ibu Gembala kami ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan damai sukacita kepada beliau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ya Tuhan untuk Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau memberkati tanah air kami Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami ya Tuhan. Engkau memberkati segala jajaran menterinya Tuhan. Engkau memberkati juga untuk DKI ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Aberta ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam lindungan Engkau selalu. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami serahkan doa kami ini, kami landaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Untuk ya, Ibu Gembala akan memberikan. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdiri, kita akan menerima doa berkat. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan pernyataan bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.